Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Ya, berjumpa lagi dengan saya Kak Badri di channel Badri Channel. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang perbedaan dan juga kegunaan yang seharusnya diketahui oleh seluruh anggota Gerakan Pramuka, yaitu adalah pengenalan buku-buku yang harus dibaca, baik itu dari buku SKU, TKK, dan juga yang lain-lain. Nah, di video sebelumnya saya memberikan bahwasanya ada buku yang harus dimiliki atau diwajibi untuk seluruh anggota Gerak Pramuka, baik itu Boyman 1, Boyman 2, dan Scouting for Boys. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan pengertian tentang buku-buku ya, baik itu dari SKU, buku SKK, dan juga buku SKU yang terbitan lama dan terbitan yang baru. Nah, jangan heran untuk masalah perbedaan antara SKU lama dan yang baru. Kalau kita cermati, ada buku SKU. SKU itu kan syarat-syarat kecakapan umum. Dan SKU ini ada beberapa golongan, yang dimana ada golongan dari mulai dari siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan perbedaan antara SKU tersebut. Jadi, antara SKU dari siaga sampai pandega. Nah, perlu kakak-kakak dan teman-teman ketahui bahwasanya setiap ada aturan baru ataupun ada perubahan, setiap aturan pasti memiliki perbedaan di dalam, baik itu dari aturan segi aturannya ataupun syarat-syarat yang harus dicapai oleh anggota Gerakan Pramuka. Yang dimana pada kali ini saya telah membawa beberapa contoh buku SKU lama dan juga SKU yang baru sekarang yang harus diperhatikan untuk seluruhnya untuk yang sedang menguji SKU, baik itu dari siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Nah, jadi jangan sampai kalau kita sedang menguji SKU, kita membeli SKU yang salah. Nah, terkadang selaku kita lagi belajar sebagai anggota Gerakan Pramuka ataupun sebagai peserta didik dalam suatu organisasi Gerakan Pramuka, kita itu di situ diwajibkan untuk menguji ataupun menyelesaikan, salah satunya adalah tahapan dalam menyelesaikan syarat kecakapan umum dan khusus. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa yang harus kakak-kakak sekalian harus ketahui. Bagaimana seorang pramuka itu harus bisa cermat dalam pengisiannya. Nah, jadi saya sudah ada beberapa contoh SKU, baik itu SKU lama dan SKU baru, ya. Jadi jangan sampai keliru dalam membeli ataupun dalam mencermati isi dalam kandungan poin-poin yang ada di SKU. Nah, langsung saja eh, saya memiliki beberapa buku SKU yang lama, ya. Ini ini SKU siaga, ini penggalang, ya. Dan ini adalah dari golongan penegak. Nah, jadi ini adalah SKU yang lama. Maksudnya ini adalah SKU dalam dalam isinya adalah baik dari isinya ataupun dari sampulnya itu adalah dari aturan yang lama ataupun cetakan lama, ya. Jadi perbedaan antara SKU baru dan SKU lama itu baik dari cetakannya, isi dalam poin-poinnya, dan juga covernya juga sudah beda. Nah, saya akan kasih contoh. Ini adalah, kalau yang ini adalah contoh dari salah satu SKU yang lama, baik itu dari golongan siaga, penggalang, dan penegak. Nah, dan untuk pandega, saya juga merasain udah pandega juga. Jadi untuk contoh ini, nah, ini sementara saya gunakan contoh yang ini dulu. Nah, untuk pandega nanti setelah ini, ya. Jadi ini adalah salah satu contohnya, dan ini adalah cetakan yang lama. Nanti saya akan jelaskan perbedaan isi, baik isinya ataupun yang poin-poin yang ada di dalamnya. Nah, selanjutnya adalah SKU yang sekarang yang terbaru ataupun yang harus dimiliki ataupun yang kalau sedang menguji yang sampai asal beli. Nah, ini saya ada beberapa golongan yang harus teman-teman ataupun kakak sekalian selaku anggota Gerak Pramuka yang harus kita ketahui. Nah, yang pertama adalah, nah, ini adalah golongan siaga. Nah, kalau ini golongan siaga, ini SKU-nya. Jadi kalau emang sudah belajar tentang pramuka, baik itu golongannya udah masuk siaga, nah, inilah SKU siaga, warnanya hijau, ya. Nah, selanjutnya adalah SKU penggalang. Nah, penggalang juga sudah sampulnya sudah berbeda, baik dari, jadi udah sama, baik itu semua
bagian jilidnya atau sampulnya itu sudah berbeda ya. Baik lagi isinya juga poin-poinnya sudah berbeda. Nah, ini untuk penggalang. Nah, selanjutnya adalah di SKU penegak. Nah, SKU penegak warnanya kuning. Nah, sampulnya sudah berbeda juga, tidak sama dengan yang dari 3 ini. Yang terakhir, bagi anggota Gerak Pramuka yang selesainya cuma sampai penegak doang dan lalu masuk ke perguruan tinggi. Nah, di perguruan tinggi itu ada namanya adalah Pandega. Nah, ini adalah SKU Pandega. Saya udah ngerasain ini, saya udah masuk golongan Pandega. Jadi saya udah tahu nih, nyata ada selain golongan dari 3 ini ada golongan satu lagi, itu golongan Pandega. Nah, ini adalah contoh SKU dari siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Jadi kalau yang video saya sebelumnya itu kan sudah membahas tentang isi dari dalam SKU penegak ya, yang ini videonya. Kalau emang belum nonton silahkan cek channel saya di video saya sebelumnya. Saya pernah membahas dari part 1 dan part 2 itu tentang isi dalam poin-poin di SKU penegak, baik itu dari golongan penegak bantara dan penegak laksana. Dan juga kebanyakan dari adik-adik ataupun teman-teman yang masih usianya maksudnya ke golongan siaga dan pandega, dari golongannya adalah siaga dan penggalang. Nah, sering keliru antara buku SKU dan buku saku. Nah, contohnya nih, ini adalah buku saku, ya. Baca aja, ini buku saku, ini saku bukan SKU. Jadi jujur aja saya pernah membina ataupun pernah membantu pembina ya di sekolah, baik di madrasah sanawiyah ya ataupun di MTS dan juga di SMP. Beberapa yang saya ketahui emang saya bergelutnya di bidang penggalang ya. Itu saya pernah bilang silakan adik-adik beli buku SKU. Nanti kita akan belajar tentang isi ataupun makna ataupun kita mengenal tentang poin-poin yang ada di dalam buku SKU tingkat penggalang. Nah, pas itu karena memang saya tipenya tipe ini dari tipe penggalang. Setelah itu beberapa minggu kemudian setelah saya kumpulkan lagi anak-anak di waktu eskul pramuka, anak-anak kebanyakan selainnya ada yang benar juga ada yang salah juga untuk membeli buku. Nah, kebanyakan yang dibeli adalah buku saku, bukan buku SKU gitu. Nah, jadi jangan sampai salah untuk perbedaannya antara buku saku dan buku SKU sesuai dengan tingkatannya. Walaupun kuning juga warnanya kuning juga kayak gini, tapi ini bukan SKU penegak ya, tapi ini adalah buku saku. Makanya baca dulu sebelum kita membelinya. Makanya dilihat dulu di dalamnya juga. Nah, jadi perbedaannya antara buku SKU dan saku itu dan juga buku yang lain itu bagaimana gitu ya. Jadi untuk kakak ataupun adik-adik sekalian dan teman-teman sekalian, kalau kita sedang mengisi SKU, dimohon baca dulu poin-poinnya. Jangan langsung bahasanya kita langsung, kalau kita belum mampu atau belum siap menguji SKU, jangan dipaksakan, dikhawatirkan nanti bingung. Makanya pembina ataupun pembantu pembina itu diperlukan untuk menghimbau dan juga membimbing adik-adik yang sedang mengisi SKU. Jangan sampai ya gini, banyak yang saya pernah bina ataupun yang saya pembantu pembina juga, bahwasanya anak-anak itu ya bahasanya ikut alur ya benar, tapi tidak dicermati dalam pengisian dan juga dalam dalam cermatan per poin-poinnya, sehingga karena terkadang jumlahnya banyak bahkan sampai puluhan ya, tiba-tiba mengkikis menjadi berapa belasan dan jadi satuan. Makanya itu kebanyakan jadi kita sebagai contohnya ya, kita sedang membina ataupun ya sebagai peserta didik ataupun bahkan jadi seorang pemandu pembina, itu diberatkan adalah ya kalau di versi ya sebagai pemandu pembina adalah memang harus bisa mengklopkan ataupun membaur dengan adik-adik ataupun dengan yang peserta didik. Dan juga yang sebagai peserta didik juga, kita juga harus bisa siap kalau misalkan kita dikasih tugas dari pembina gitu. Oke, dari video kali ini saya akan langsung saja. Jadi perbedaan antara buku SKU dan buku SKU yang versi lama dan versi baru. Nah, kalau yang ini yang saya pegang ini adalah versi lama. Perbedaannya sudah jelas, baik itu isinya
sampulnya dan juga mungkin jilidnya juga ya yang sudah berbeda, di dalamnya juga sudah berbeda. Yang kenapa? Kebanyakan ya maaf aja ya untuk para pedagang ataupun yang sering yang jualan SKU baik di fotokopian ataupun di pasar-pasar gitu ya. Terkadang juga kalau emang kita namanya seorang pedagang ya, kalau seorang pedagang itu asal beli tapi tidak tahu tentang aturannya, ya malum saja gitu. Saya nggak bisa menyalahkan pedagang karena kalau untuk masalah ini baik itu buku SKU dan buku saku, bahkan buku sasar kecakapanku khusus yaitu adalah TKK, juga terkadang juga ya ada yang versi lama juga ada versi terbaru. Makanya jangan sampai kita keliru dalam membeli buku-buku yang memang sering dibeli untuk eskul yang memang sudah diwajibkan di sekolah. Ya emang itu memang kewajiban yang harus kita lakukan karena memang kita sebagai anggota Gerakan Pramuka. Ya, jadi untuk adik-adik sekalian, nah kalau emang ada pertanyaan untuk masa seputar Kak, perbedaan antara SKU lama dan SKU baru itu emang seperti apa? Nah mungkin ada kayak yang mau tanya kayak gitu, nggak apa-apa gitu. Saya akan jawab nanti di kolom komentar, makanya silahkan di kolom komentar. Video kali ini juga tidak akan membahas tentang tapi tidak akan banyak lebar lah gitu ya. Yang penting saya pada video kali ini saya cuma membahas tentang perbedaan antara SKU lama dan SKU baru dan juga buku-buku yang seringnya yang keliru pembeliannya ataupun cara penggunaannya gitu ya. Baik buku SKK, SKU dan buku saku. Nah, jadi jangan sampai kakak-kakak, teman adik dan teman-teman sekalian yang sedang lagi belajar tentang Gerakan Pramuka jangan sampai keliru dalam dalam pengisiannya gitu ya. Jadi kalau emang suka dengan video kali ini silahkan like, komen, dan juga jangan lupa di subscribe biar channel ini bisa bisa berkembang. Makanya untuk kali ini kalau emang ada pertanyaan silahkan mangga gitu ya. Saya akan tampung dulu kalau emang ada pertanyaan, nanti saya akan jawab kalau emang ada kesempatan. Jadi seperti itu. Untuk sekarang sih saya juga tidak akan panjang lebar ya. Yang dimana SKU, apa sih SKU gitu ya? SKU kan sudah jelas, itu singkatannya, namanya adalah SKU Dasar Kecakapan Umum. Ada SKU, SKK, dan SAKU. Nah, jadi kita tidak jangan sampai kita juga harus sebagai selaku pembina ataupun selaku pembantu pembina yang harus menghimbau dan juga membimbing peserta didik agar tidak salah dalam membeli SKU ataupun SKK. Nah, jadi itu selain juga salah juga pembelian, terkadang ya ada yang membelikan mintanya buku SKU malah bukunya SKK. Dan juga ada yang belinya buku saku malah belinya TKU. Nah, itu ada yang harus diperjelas juga. Nanti makanya kalau emang tidak mengerti tentang singkatan itu baik singkatan dari dalam nama buku-buku tersebut, ya tolong dijelaskan. Kita sebagai pembina ataupun sebagai pembantu pembina, ya jadi apa sih perbedaannya buku saku, SKK, dan TKK? Nah, buku SKU dan SKK ya. Jadi perbedaan antara buku SKU, SKK, dan TKK ataupun buku SKK itu perbedaannya memang sudah jelas, silakan baca. Kalau buku SKU itu membahas tentang poin baik itu per golongannya, baik itu golongan siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Itu buku SKU. Kalau buku saku adalah buku ya jelas saku. Nah, buku saku ini jadi saku. Jadi saku ini adalah buku rujukan ataupun pengertian dasar yang dimana di sini ada di dalamnya ada cara-cara, baik itu cara-cara pengertian tentang apa itu pengertian pramuka, sandi-sandi dalam pramuka, juga selain juga ada beberapa contoh tentang sandi-sandi juga di sini gitu kan. Dan juga ada pengertian dari dasar Trisatya dan dasar Dharma juga. Makanya bacalah gitu ya kalau memang lebih jelasnya gitu buku antara buku saku dan buku SKU. Nah, kalau yang buku SKK ataupun TKK itu dalamnya ya emang membahas tentang TKK. Ya, jangan sampai kita tidak mengerti dalam apa yang kita beli, apa yang kita baca gitu ya. Khususnya yang di situ. Iya, jadi saya tidak akan membacakan satu persatu baik dari buku-buku yang saya pegang tadi. Kenapa? Mendingan kalian baca sendiri gitu perbedaannya.
kalau emang benar apa yang saya katakan, bahwasanya perbedaan antara buku SKU yang lama dan SKU yang baru itu terlihat dari poin-poinnya juga sudah berbeda, dan juga sampulnya sudah berbeda, bahkan isinya dan juga sudah berbeda juga. Makanya jangan sampai kita selaku anggota Garda Pramuka tidak membaca dulu sebelum kita membeli, gitu ya. Jadi diharapkan, dihimbaukan, baik itu pembina, para pembina ataupun para pembantu pembina, agar memberikan himbauan kepada peserta didik. Dan juga tolong untuk peserta didik jangan lupa membaca, ya. Ya. Jadi emang kita jangan sampai lupa bahasanya di setiap golongan itu berbeda-beda dalam ininya apa, dalam penggolongannya. Siaga itu warnanya apa? Hijau. Penggalang itu merah. Penegak itu kuning. Dan juga pandega itu coklat. Nah, bedanya adalah itu emang warna-warna yang harus sekali teman-teman ataupun sebagai peserta didik yang harus mengerti. Khususnya juga para pembina juga. Jadi pembina juga harus juga ngerti untuk masalah tentang ini. Jangan sampai anggota pramuka atau khususnya adalah seorang pembina tidak mengerti tentang warna-warna yang harus sesuai dengan golongannya gitu ya. Terkadang juga terkeliru kayak gitu. Dulu saya pernah melihat itu ya, pada pembina itu ya, mungkin pembina cabutan dari sekolah ataupun memang disuruh dari kepala sekolahnya untuk menjadi seorang pembina. Jadi tidak asal pakai saja gitu ya. Itu sering kok lah, banyak itu mah. Banyak yang dilihat di lapangan juga. Bahwasanya ya banyak sekali para pembinaan lah gitu ya. Ada selain juga ada pramuka-pramukaan yang sering pakai baju pramuka doang tapi nggak pakai atribut lengkap. Sering ini juga, dan juga ada juga pembinaan yang dimana cuma sekedar menjeng pakai baju pramuka, nyuruh-nyuruh anak-anak tapi tidak tahu tentang pramuka, baik siapa kok tupoksi sebagai pembina gitu. Jangan sampai kayak gitu. Jadi kita harus pertanyakan diri, introspeksi diri dalam melakukan sesuatu kegiatan ataupun melakukan suatu perbuatan, apalagi khususnya adalah di kegiatan gerakan pramuka ataupun di organisasi gerakan pramuka gitu ya. Bagi yang suka silahkan komen dan juga subscribe, dan juga dukung channel ini biar bisa terus berkembang, agar channel ini bisa membantu ataupun khususnya untuk anggota gerakan pramuka agar bisa mengerti tentang apa itu gerakan pramuka. Dan juga jangan sampai asal mengikuti suatu kegiatan, baik itu organisasi apapun. Jadi tolong dukung channel ini supaya bisa berkembang, dan juga bisa sebagai konten-kontennya bisa mendukung agar saya sebagai anggota gerakan pramuka juga bisa memberikan ilmu yang telah saya dapatkan di organisasi gerakan pramuka. Jadi sih pengennya sih dalam video ini saya juga mau jelaskan tentang siaga, nanti penggalang, nanti penegak, dan juga pandega. Yang pengertiannya juga, dan juga serta pengen biar biar yang menonton ini juga, khususnya yang sedang belajar, khususnya anggota pramuka juga, agar tetap ya mengerti lah gitu antara baik itu pramukanya ataupun ya tentang pengertiannya juga. Tapi untuk mungkin di video yang selanjutnya saja ya untuk masalah itu ya. Nanti di video selanjutnya mungkin saya akan membuat konten tentang siaga, lalu penggalang, penegak, dan pandega. Itu aja untuk yang akan mendatang gitu ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Kalau emang suka silahkan komen dan juga like kalau emang suka. Ya juga mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan dalam video kali ini. Kalau emang suka silahkan like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.